لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwati muslimin wal muslimat jami'an, insyaallah pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang aturan Allah mengenai hukum hutang piutang. Allah telah menurunkan suatu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, yang dalam Mushaf Rasam Utsmani bisa kita temui dalam halaman ke-48, ya, dan itu merupakan ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Dan perlu kita ingat bersama bahwasanya Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, ya, firman atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang keseluruhannya menjadi petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan kita, ya. Dan total jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Dan ayat ini merupakan salah satu dari 6.236 ayat tersebut, ya. Hal ini harus kita maknai bahwasanya Allah hanya memberikan 6.236 ayat di dalam 114 suratnya di dalam Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Hal ini dapat kita maknai bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut pasti mengandung hal yang kalau tidak sangat penting, ya. Jadi cuma dua alternatifnya, yaitu apakah yang disampaikan Allah itu merupakan hal yang sangat penting atau hal yang penting. Tidak ada yang kurang penting di dalam Al-Quran, semuanya penting, ya. Maka menjadi catatan bagi kita bahwa ayat mengenai hukum hutang piutang ini satu ayat namun mengisi satu halaman penuh, merupakan ayat terpanjang. Maka seolah-olah Allah menyiratkan kepada kita bahwa, hai manusia, janganlah anggap sepele masalah utang piutang ini, ya, dan hendaknya kita memperhatikannya dengan seksama. Sebagai perbandingan, Allah menyuruh kita untuk membersihkan pakaian kita, misalkan di dalam surat Al-Muddathir, ya, surat ke-74 ayat ke-4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa thiyabaka fatahhir. Cukup singkat. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, ya. Begitu pula dengan perintah Allah untuk agar kita manusia memperhatikan makanan kita. Itu di dalam surat Abasa, surat ke-80 ayat ke-24. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, cukup singkat juga. Falyanzuril insan, secara harfiah maknanya yaitu maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Maknanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, ya. Melihat di sini maksudnya memperhatikan, ya. Tidak kemudian sembarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh yang kemudian itu bisa digunakan untuk beraktivitas, beribadah, dan lain sebagainya, sehingga bisa mencegah terjadinya penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Adapun mengenai hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang cukup panjang, ya. Insyaallah akan kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ya, itu adalah surat kedua Al-Baqarah ayat ke-282. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, cukup panjang. Tetapi ternyata tidak sampai di situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan dengan ayat berikutnya 283, ya, namun tidak sepanjang sebelumnya, untuk menerangkan masalah utang piutang ini. Ya, di ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah
فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, yakni utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, terutama yang pertama, yang insya Allah akan kita bahas terlebih dahulu, disyariatkan bahwa hutang itu hendaknya dituliskan. Ya. Dan itu dijelaskan di bagian akhir dari ayat tersebut, ya, bahwasanya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Ya. Maka hutang itu dituliskan, baik besar ataupun kecil. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ke-282, ya, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya itu, baik utang itu kecil maupun besar. Ya. Kemudian juga perihal penulis dan saksi, maka mereka tidak boleh enggan untuk datang apabila dipanggil, ya, dan dibutuhkan. Karena kita tahu di zaman dahulu kemampuan tulis menulis dan membaca itu sangat jarang. Ya, maka orang-orang yang memiliki kemampuan ini apabila diminta untuk menuliskan akad utang piutang, ya, sebagaimana orang yang berhutang itu adalah orang yang proaktif, ya, bukan orang yang memberikan hutang atau yang mempunyai piutang yang proaktif mencarikan saksi dan segala macamnya, tetapi adalah orang yang berhutang itu, ya, dan dia mendiktekan sejumlah utangnya tersebut tanpa dikurangin atau ada yang disembunyikan sedikit pun, ya. Kemudian juga dijelaskan oleh Allah tersirat, ya, makna tersirat dari bagian akhir ayat tersebut, ya, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai. Adapun sesuatu yang tunai, maka sebagaimana yang kita maklumi bersama, tidak perlu ada tulis menulis atau bahkan saksi. Adapun yang di sini dijelaskan dan ambillah saksi dalam penjelasan Ibnu Katsir bahwasanya itu merupakan suatu keafdalan, ya, bukan suatu kewajiban. Ya, apabila ada perjanjian jual beli, maka di situ mesti ada saksi. Ya, karena ada satu kisah menarik pada zaman Rasulullah yang insya Allah akan kita jelaskan nanti atau kita bahas nanti. Ya, tapi yang untuk poin yang sekarang yang ingin kami bahas yaitu mengenai konsekuensi atau sanksi yang tersirat yang Allah ingin sampaikan melalui ayatnya, yaitu apabila utang itu tidak ditulis. Ya. Seperti yang kita baca di akhirnya tadi, bahwasanya dijelaskan kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Ya. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Hal ini menyiratkan seolah-olah bahwasanya apabila ia tidak tunai, ya, apabila perjanjian jual beli atau perdagangan atau ya murni hutang, ya, antara pribadi dengan pribadi atau suatu lembaga dengan lembaga yang lain, jika tidak dituliskan, maka seolah-olah dengan kata-kata ini Allah menyiratkan hal itu mengandung dosa. Ya, maka jangan sekali lagi menyepelekan masalah tulis menulis dalam akad utang piutang tersebut, ya.
Sedangkan di ayat yang ke-283 disebutkan bahwa jika kondisinya dalam keadaan dalam perjalanan atau safar ya, kemudian tidak mendapatkan seorang penulis, ya maka hendaklah ada barang jaminan. Ya, ini juga merupakan suatu pembelajaran atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga kemaslahatan dua belah pihak, ya, di mana apabila si orang yang berhutang tersebut pada akhirnya kesulitan membayar atau kesulitan membayar secara keadaan dana ataupun dengan keadaan transportasi ya untuk menjangkau kepada orang yang memberi pinjaman, maka sudah ada jaminan yang dipegang ya, sehingga ini dapat menjaga kerugian di orang yang memberikan pinjaman atau memberikan piutang. Nah, kemudian juga dijelaskan, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, ya, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Ya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Artinya bisa tidak ditulis ketika memang kita mengetahui betul bahwa orang yang kita pinjami ini, orang yang akan berhutang kepada kita, memang terkenal dengan kejujurannya, ya, komitmennya, iktikadnya, kebaikan akhlaknya, baik kepada manusia ataupun kepada Allah, maka dapat diizinkan bahwa perjanjian atau akad utang piutang itu tidak dituliskan, ya, akan tetapi hanya sebatas perkataan saja. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, ayat ini dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, bahwasanya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta Allahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha an." Jika engkau mendengar, dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, jika engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka pasang pendengaran baik-baik. Ya. Karena padanya pasti terdapat kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pada dasarnya perintah dalam Al-Qur'an pasti mengandung kebaikan, ya, atau kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan dan keberkahan. Sedangkan setiap larangan di dalam Al-Qur'an pasti mengandung keburukan, ya, kerugian, kebinasaan dan kehancuran. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maksudnya yaitu dengan adil dan benar, serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut. Dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati, ya. Jangan dia tiba-tiba berinisiatif menambah-nambah atau menguranginya. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Apa yang ditulis betul-betul sebagaimana yang didiktekan oleh orang yang berhutang tersebut. Kemudian mengenai penggalan ayat, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Maksudnya orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak, ya, jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain, dan tidak boleh menyusahkannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis-menulis, dan hendaklah ia menuliskannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,
Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu orang yang berbuat sesuatu. Ya, maksudnya di sini berbuat kebaikan tentunya ya, bukan maksiat atau kejahatan, atau berbuat sesuatu bagi orang yang bodoh, ya, yang tidak mengerti mengenai hal tersebut. Maka hal itu jika engkau menolong mereka, maka itu termasuk sedekah. Ini adalah hadis riwayat dari Al-Bukhari dan Ahmad. Kemudian mengenai penggalan ayat, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Ada yang mengatakan makna ayat ini adalah jika mereka dipanggil untuk kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Ya, dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian yang telah memberikan saksi, maka gugur dosa dari kalangan kaum muslimin yang tinggal pada tempat tersebut. Karena seorang saksi hakikatnya adalah yang bertanggung jawab. Jika dipanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya. Ya, sebagaimana Mujahid, Abu Majlas, dan ulama lainnya mengatakan, jika Anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, ya, maka Anda boleh memilih, boleh bersedia dan boleh juga tidak. Jika dipanggil, karena saksi bisa beberapa orang ya. Jadi jika Anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, boleh memilih bersedia atau tidak. Ya. Tetapi jika Anda telah menjadi saksi, kemudian dipanggil kembali, apakah itu di persidangan berikutnya, ya, maka penulia panggilan itu artinya tidak ada alasan untuk menolak. Ya, karena sebagaimana yang Allah telah sampaikan dalam ayatnya, maka ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang saksi tersebut untuk datang, ya, dengan apapun kondisinya. Dalam kitab Sahih Muslim dan kitab As-Sunan disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jalan Malik dari Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya. Ya. Saya ulangi. Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya. Adapun hadis yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan seburuk-buruk saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan kesaksian. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan, ya, sebelum diminta kesaksiannya, maka dia langsung datang dengan kesaksiannya. Yang kedua, orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diinginkan gitu untuk memberikan kesaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan kesaksian. Yang ini adalah hadis riwayat dari Sahihain, artinya dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Adapun mengenai penggalan ayat, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Ibnu Abbas mengatakan bisa jadi mereka mendapati seorang penulis, tetapi tidak juga mendapatkan kertas. Ya, ini mengenai tentang yang dalam perjalanan kemudian tidak memperoleh seorang penulis, Ibnu Abbas mengatakan bisa jadi mereka memperoleh seorang penulis, tapi tidak ada kertas atau tidak ada tinta dan pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya penulisan itu diganti dengan pinjaman yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Ya. Kemudian terkait ayat 283, Imam Asy-Sya'bi mengatakan, jika kalian saling mempercayai, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian. Dan firman-Nya yang lebih lanjut, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya atau Tuhan-nya, maksudnya orang yang dipercaya untuk memegang amanat hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini juga senada dengan sebuah athar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, ketika dia membaca ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, dan seterusnya hingga ayat akhir ayatnya yang artinya akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia mengatakan ayat ini, ya,
yaitu yang 283, akan tetapi jika kalian percaya kepada sebagian yang lain, ia mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Maksudnya, jika kondisi ini terpenuhi, maka seluruh rincian detail yang Allah telah sampaikan di ayat 282, maka bisa ditiadakan. Ya. Ini termaktub dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Kemudian juga terkait adab atau perilaku dari orang yang meminjam atau berhutang, kemudian ia mampu untuk melunasinya, walaupun belum jatuh temponya, itu sebaiknya dilunasi. Ya. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah, dari Nafi dan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya, orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang adalah zalim. Dan jika hutang salah seorang dari kalian dihalalkan oleh orang kaya, hendaklah menerimanya. Ya, hadis Sunan. Artinya jika hutang itu kemudian diikhlaskan oleh orang yang kaya, maka ya udah nggak usah terlalu menuntut ya untuk nggak apa-apa saya bayar gitu. Diterima bahwa hutang itu sudah dibebaskan. Ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya hingga dibayar hutang tersebut. Ya, kemudian terkait hutang lagi, hadis dari Abu Sa'id dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, A'udzubillahi minal kufri wad daini. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari kekufuran dan dari hutang. Maka ada seorang laki-laki lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah antara hutang dan kekufuran ada hubungannya? Beliau menjawab, ya. Ya, hadis Sunan An-Nasa'i. Maka ikhwati muslimin dan muslimat, hendaknya berhati-hati dalam perkara berhutang ini. Ya. Ya. Kemudian dua hadis lagi ya mengenai adab dalam hutang. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ini juga terkait dengan haji, ya, pembahasan haji telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ya, di sini menguatkan apa yang telah kami sampaikan. Bahwasanya dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan ia belum melakukan haji. Apakah saya boleh melakukan haji untuknya? Beliau bersabda, bagaimana pendapatmu apabila ayahmu memiliki hutang? Apakah engkau membayarnya? Orang tersebut berkata, iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayar. Artinya haji itu yang tidak dilaksanakan, ya, layaknya hutang kepada Allah. Ya. Jika mungkin antum semua masih ingat apa yang kami sampaikan, ya, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang surat Ali Imran tentang pensyariatan haji, ya, dalil dari pensyariatan haji bahwasanya Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Di sini Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini seolah-olah seseorang yang meninggal dunia sebelum dapat berhaji maka hakikatnya adalah ia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sekali lagi hendaknya kita tidak bermudah-mudahan perihal hal tersebut. Nah, kemudian hadis terakhir, ya, mengenai apabila kita tidak mendapati sesuatu yang setara untuk membayarkan hutang, maka merupakan suatu adab yang baik jika kita membayar dengan lebih dari apa yang telah dihutangkan, ya, tanpa ada akad sebelumnya. Karena jika ada perjanjian sebelumnya, maka ini masuk ke dalam kategori riba, ya, yang insya Allah jika diizinkan Allah kita akan membahasnya di kesempatan yang akan datang. Ya. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atta' bin Yasar, dari Abu Rafi'. Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghutang seekor unta muda. Ya, kemudian terdapat unta zakat yang datang kepada beliau. Lalu beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan,
saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur 4 tahun, ya. Jadi unta muda dicari nggak ketemu, ya. Yang didapati oleh Abu Rafi yaitu hanya unta pilihan yang berumur 4 tahun. Jadi kalau dibandingkan itu jauh, ya, selisih harganya. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang. Ya, artinya membayar dengan yang semisal atau lebih. Sekali lagi, tanpa ada akad atau perjanjian atau iming-iming dari pertemuan sebelumnya dalam akad utang piutang. Karena jika ada, maka hal tersebut masuk ke dalam riba. Ya, tapi jika tidak ada, ini murni dari keikhlasan dan kesukarelaan dari orang yang berhutang, maka justru itu menjadi suatu adab yang baik. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ini, ya, hadis dari Sunan Abu Dawud. Ya. Ya, jadi pada hakikatnya hutang ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat kita, tetapi hendaknya kita berhati-hati, ya. Jika kita masih bisa tidak berhutang, maka jangan berhutang. Kalau kita terpaksa untuk berhutang, artinya tidak ada jalan keluar yang lain, maka hendaknya kita perhatikan aturan-aturan Allah dalam hutang piutang sebagaimana yang telah kami bahas sebelumnya, ya. Karena pada masa zaman sekarang ini seolah-olah hutang itu difasilitasi, ya. Ada pinjaman online, ya. Kemudian apalagi ya, pinjaman dengan agunan, pinjaman kepada bank, yang itu sudah hutang, kemudian ada juga riba. Ya, maka hendaklah kita sebagai kaum muslimin, ya, berhati-hati terhadap hal ini dan tidak bermudah-mudahan. Ya. Saya teringat suatu cerita dari seorang saudara muslim kita yang juga orang Indonesia. Ya, beliau hidupnya penuh dengan dosa, ya. Kemudian Allah kirimkan suatu cobaan berupa hutang, ya. Dan beliau ceritakan bahwasanya ketika beliau kemudian kembali kepada agama Allah, beliau mengingat dosa-dosa beliau, ya. Dan hutang itu bisa jadi wujud dari salah satu akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Maka hendaknya kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Karena pada dasarnya apabila seseorang itu memperoleh pendapatan dan pemasukan, kemudian pengeluarannya juga berkeseimbangan, maka tidak akan ada hutang, ya. Tidak akan ada hutang. Maka selayaknya sebagai seorang mukmin, kita tidak berhutang kepada untuk mendapat hal-hal yang tidak mendesak, ya. Tidak mendesak. Walaupun keadaannya jika kita harus misalkan ke rumah sakit, ya. Misalkan kita terbiasa dengan rumah sakit yang kelas 1, misalkan. Kemudian dana tidak cukup, maka daripada berhutang demi kita mendapatkan perawatan di kelas 1 yang biasa kita dapatkan, maka turunkan, ya, turunkan standar. Masih ada kelas 2, masih ada kelas 3, ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa tercukupi. Namun apabila keadaannya ternyata sampai kelas 3 pun kita tidak mampu, maka hendaknya kita mencoba untuk mencari pemberian dari orang lain. Apakah ada orang yang bisa membantu kita tanpa kita perlu berhutang kepadanya, misalkan, ya. Karena keadaannya orang yang berhutang itu pada dasarnya ya sulit ekonomi, ya. Dengan keadaan sulit itu sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menabung kemudian untuk melunasi hutangnya, ya. Maka coba mencari pemberian. Jika tidak didapati, ya, maka barulah berhutang. Dan itu juga disesuaikan sebagaimana yang disyariatkan kepada kita, ya, bahwasanya kita beriktikad untuk melunasinya segera, ya, tidak menunda-nunda, ya, kemudian juga dituliskan, ada saksi dan lain sebagainya, ya. Maka sekali lagi ikhwati muslimin wal muslimat, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan
permasalahan hutang ini karena sudah banyak kasusnya yang terjadi di kalangan masyarakat yang membuat seorang muslim dengan muslim lainnya jadi putus hubungannya, ya, jadi rusak hubungannya antara keluarga terkait masalah hutang piutang ini, ya. Dan hendaknya orang yang berhutang itu orang yang proaktif mengurusi segala sesuatunya, ya, apakah itu penyiapan dokumen, ya, atau perjanjian, atau misalkan pada zaman sekarang ini memanggil notaris, ya. Maka orang yang berhutanglah yang mengurusinya, gitu. Bukan orang yang memberi piutang, karena pada dasarnya orang yang memberi piutang ini adalah orang yang telah berbuat baik kepada orang yang berhutang. Maka orang yang berhutang ini yang sudah selayaknya menyiapkan segala sesuatunya sehingga segala sesuatunya tidak memberatkan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang memberikan piutang maksud saya, ya, hingga ia dapat melunasinya, ya. Adapun adab sebagai orang yang memberikan pinjaman atau yang memiliki piutang, maka hendaklah dia menagihnya pada waktunya. Kemudian apabila kondisi dari orang yang berhutang memang tidak mampu, maka ya diundur. Maka dengan mengundur itu ia akan memperoleh pahala sedekah selama orang yang berhutang itu tidak mampu membayar hutang. Dan yang lebih baik yaitu apabila sudah terlalu lama orang yang berhutang ini kondisinya tetap tidak mampu membayar, maka hutang itu dibebaskan, ya, oleh pemberi hutang, dan itu akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan maka itu adalah kekurangan dari diri kami pribadi, ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.